rada iki ya, memang sekali lagi saya tetap mengakui kebenaran semua orang yang berpendapat, tapi jangan persulit umatnya. Ini gini, Ustadz lapo, ada ustadz yang menjelaskan bahwa jika sujud ada rambut ke dahi itu sujudnya tidak sah. Kalau orang sujud kopiahnya ke dahi, sujudnya tidak sah. Ya koyoke, ingat saya waktu masih kecil dulu, masih saya ngaji kitab kecil-kecil dulu, saya kan sebelum masuk SD itu sudah khatam beberapa kitab, karena memang di rumah sih ayah saya sih kitab kecil dulu menjelaskan bahwa ini harus terbuka dan tidak boleh ada khail apapun. Khail itu apa? Penghalang, apa surban, apa kopluk, apa rambut, tidak boleh. Tapi saya tidak menemukan hadisnya, dan kitab-kitab fikih besar tidak membahas itu. Lah nek ngono wih sing gak saya wakeh banget. Yang penting dahi ini menyentuh tempat sujud. Kopluk ya memang bagusnya kopluknya dibuka supaya dahinya mudah. Tapi nek rambutnya situ jereke gak sah. Iya. Nek ngono judulnya bukan iim, bukan Islam itu mudah, tapi ia, Islam itu angel. Enggak, saya enggak setuju itu, kecuali Rasulullah SAW menjelaskan. Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang kemudian ada dalil hadisnya. Bukan apa-apa. Oke, ulama kita akui, kita hormati, kita akui hebat, pendapatnya kita ikuti. Tapi jika itu sulit, bahkan terkesan mempersulit, kayaknya ibu-ibu tidak ada yang sah sholatnya itu. Kayaknya loh, mungkin itu nutup kabeh. Padahal kudune batas-batas ini terbuka. Nutup muka itu tidak boleh, umroh dan sholat tidak boleh. Penjenan kalau pakai masker harus dilorot, hidungnya kudu kelihatan. Tapi yang sudah ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau yang akan datang, kalau pakai masker monggo, tapi dilorot titik itu, ujung hidungnya kelihatan supaya waktu sujud dahi dan hidungnya bisa ke tempat sujud. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi menyatakan, kalau kau menghadap Allah jangan kau tutup mukamu. Memang waktu itu tidak ada istilah masker ya. Oh coba pakai masker, enggak, jangan kau tutup mukamu. Maka wanita Arab walaupun pakai apa itu niqab, burqah, pokoknya cadar, kalau pas sholat dibuka. Apalagi umroh, ihram itu jelas wajib dibuka, kalau tutup kena tiang. Baik, jadi ya bagusnya sekali lagi kalau sholat itu ya dahi dibuka, hidung dibuka. Tapi kok umpamanya tertutup, asal masih ada kulit yang bisa menyentuh tempat sujud, tidak apa-apa, la ba'sa, tidak mengapa, tidak menyebabkan sholatnya batal. Kecuali nanti penjinan ada yang menemukan hadis loh. Wah ini ada hadisnya, Ustaz, ini begini, hadisnya begini. Oh, sam'an wa ta'atan, saya taat kepada Rasulullah SAW dan saya siap meralat di tempat ini terbuka. Saya tidak malu untuk meralat kesalahan saya jika saya memang salah. Tapi sampai saat ini saya sudah buka-buka, kok tidak ada kitab-kitab yang fikih yang besar itu, saya kok belum menemukan. Saya punya kitab paling besar fikih itu Al-Islam, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, itu kan kitab yang paling baru itu, yang lengkap sekali dengan footnote-nya itu bagus sekali, Syekh Waqas Syekhaini. Baik, gitu nggih. Lah nek wani gawe surban, kemudian surbanan nutup, ya gak usah nek di kiasnya karo di koplok. Nah, tapi Imam Masjidil Haram Mekah lho kabeh surban ini, kemudian nanti kalau sujud kena apa? Surbannya kesujudan. Wong lemes gitu untuk sujud mesti ke batu itu, mesti ke surban ini, kemudian baru ke tempat sujud. Sah. Jadi tidak masalah kalau koplok, memang koplok dibuka itu, saya setiap mau ngimami itu memang saya anjurkan, tolong dahinya dibuka agar sujudnya mudah dan sempurna. Itu supaya mudah aja. Tapi kalau dia bisa sujud dengan ini masih bisa nemplek ya cukup lah. Kan walaupun dibuka kan tidak kabeh kena tempat sujud, kan tidak diusir-usir, diguling-guling kan tidak tahu. Kan hanya satu titik kan yang di, berarti kan menunjukkan bahwa
Tidak semuanya harus kena. Kalau gitu ketutupan rambut juga tidak apa-apa. Tapi ya bagusnya ya jangan nantang perkara. Wis nek ngono gak apa-apa nek tak telembrene rambutku ya dodok pisan kan. Enggak, jadi saya berharap yang mudah jangan dipersulit, tapi juga jangan diremehkan. Tetap harus hati-hati dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang panjenengan mendapatkan dari guru-guru panjenengan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, bagaimana hukumnya jika sujud tapi rambut terkena sujud, dan apakah boleh apabila rambutnya dikuncir atau diikat agar tidak terkena sujud? Terima kasih Buya. Baik, sujud itu kan dengan jidat, ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, jidat ini harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Kalau rambutnya 1-2, laki-laki ya, kalau perempuan keluar rambut batal sholatnya ya. Saya bicara perempuan dok. Laki-laki, perempuan nggak berlaku, jangan dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kalau perempuan rambutnya kelihatan batal sholatnya. Ini bapak-bapak saja kalau sujud itu, kalau ternyata ada rambutnya rambut ponian, rambut yang nyodrok gitu, ya, ke depan itu ya, rambutnya pasti ke depan, poni. Nah kalau sujud ternyata sujudnya ke rambut, di dalam mazhab Imam Syafi'i sujudnya tidak sah. Tapi kalau ada rambut 1-2, ini sebagian orang mengatakan biarpun ada 1 rambut tidak sah. Dari mana itu? Enggak tetap sah kalau rambutnya 1 turun 1, 2, ya ngelawer gitu, berplepotan itu 1, 2 itu boleh. Yang menjadikan tidak sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah rambut utuh menutup sampai terhalang antara kulit jidat dengan tempat sujud. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain enggak ada masalah. Tapi tetap berbanggalah Anda dengan mazhab Imam Syafi'i. Cuman saya heran dengan pertanyaannya, dikuncir agar tidak kena sujud. Kuncirnya di depan. Mikir tadi kok ada dikuncir di depan begini. Silakan dikuncir. Paling enak pakai kopiah, selesai, nggak usah pakai kuncir. Kuncirnya di depan, kan tempat sujud begini. Semoga Allah mengampuni yang bertanya dan mengampuni saya, insya Allah. Boleh diikat agar tidak kena tempat sujud, boleh. Tapi paling aman adalah pakai imamah, diangkat jidatnya. Ini masih bisa ini. Nah, kemudian atau pakai kopiah, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh sujud bersama sesuatu yang bergerak bersama gerakannya dalam sholat. Contoh, lengan mekenamu lebar, akhirnya sambil sujud sekalian kamu jadikan sajadah untuk jidatmu. Enggak sah, karena mekenamu waktu kamu bergerak ikut bergerak. Paham atau tidak? Sama kayak begini, ini sorban ikut, Buya berdiri, Buya duduk, ikut bergerak. Maka kalau tiba-tiba waktu sujud karian deh, lantainya kayaknya kurang nggak baik ini, lalu sujud di atas sorban yang bergerak bersama gerakan yang lagi sholat, maka tidak sah. Yang nyambung. Tapi kalau sesuatu yang terpisah karena kotor banget, cuman ini mungkin di Mekah atau di mana, semoga kalian nyampe Mekah nanti. Misalnya apa? Wah, ini lantai ini kotor banget nih. Cuman kalian bawa sapu tangan, tapi disakui sapu tangan. Setelah sujud, diletakkan sapu tangan. Sujud. Berdiri ya saku lagi. Karena kalau dibiarin diinjek sama orang nanti. Waktu sujud diletakkan lagi. Maka sah. Kenapa? Waktu kita sujudi dia terpisah.